Kisah nyata. Astagfirullah, batu dari Mekah dipakai untuk pesugihan. Orang ini langsung dapatkan azab mengerikan. Seorang kakek tergelapar lemah di pembaringannya sejak datang dari tanah suci beberapa bulan yang lalu. Keluarga dan istri beliau resah melihat keadaan beliau yang semakin hari tak ada kemungkinan untuk sembuh. Keluarga berembuk dan memutuskan untuk membawa kakek itu ke rumah sakit. Sayangnya, dokter pun tak mampu menangani penyakit beliau. Bahkan tim medis mengungkapkan tidak menemukan penyakit apa yang diderita beliau. Keluarga kakek semakin risau dengan penjelasan dokter. Si kakek kembali dibawa pulang ke rumahnya. Salah satu anggota keluarga berpendapat untuk mencari tuan guru atau orang alim yang mungkin bisa menyembuhkan si kakek. Keluarga yang lain setuju usul itu. Seorang tuan guru datang dibawa keluarga kakek untuk memeriksa penyakit apa yang diderita beliau. Sejenak tuan guru itu diam, kemudian bertanya tentang apakah si kakek pernah membawa sesuatu dari tanah suci. Sesuatu seperti apa? Membawa sesuatu milik negeri itu tanpa izin. Mendadak si kakek yang tergeletak tak berdaya itu turut berbicara. Beliau berkata bahwa pernah membawa batu kerikil siksa pelontaran jumroh dari tanah suci untuk dijadikan syarat atau kenang-kenangan. Tuan guru itu langsung meminta batu itu dan bertanya siapa yang akan berangkat ke tanah suci dalam waktu dekat ini. Beruntung salah satu keluarga kakek akan berangkat ke tanah suci sebelum bulan Ramadan nanti. Segera tuan guru menjelaskan bahwa tidak boleh membawa sesuatu yang bukan milik kita dari tanah suci, seperti batu, tumbuhan, atau apa saja milik tanah suci tersebut. Benarkah semua ini? Apakah masuk akal? Hanya sebuah batu biasa bisa menyebabkan koma, tapi setelah batu itu diantarkan kembali, kakek yang tadinya koma kini sembuh seperti sedia kala. Subhanallah. Stres setelah mengambil batu dari Mekah. Setiap perbuatan tergantung dari niat. Begitu sabda Nabi. Begitu pula haji. Lusinan motivasi juga pasti akan ikut memberikan opsi-opsi bagi yang melakukan ibadah haji di samping orang-orang yang lurus niatnya. Tak sedikit haji dilakukan hanya sekedar untuk melengkapi nama di depan nama aslinya. Misalnya sekali lagi, Haji X, ataupun orang yang ke tanah suci untuk melakukan misi mencari pesugihan, atau mencari aji-aji yang bisa bikin kaya raya. Kalau sudah berlatar belakang mencari pesugihan, maka tugasnya akan fokus untuk mencari sesuatu benda yang bisa dibikin jimat. Nah, pendapat yang umum beredar adalah mengambil semisal tanah, batu kecil atau kerikil di suatu tempat di tanah suci. Mengenai cerita-cerita yang menghiasi kerikil-kerikil dari tanah suci ini, ada fakta ketika yang bersangkutan membawa kerikil ke tanah suci. Salah seorang anaknya mengalami stres, namun atas saran seseorang, akhirnya batu tersebut dikembalikan ke tempat asalnya di tanah suci lewat jasa KPIH, tempat saya mendaftarkan diri. Berkat pertolongan Allah, tindakan mengembalikan tanah atau kerikil ke tanah suci tersebut menjadi wasilah sembuhnya sang anak. Wallahu a'lam bishawab.